human. You can't be perfectly righteous. Bapak Mama, sebagai manusia kita tidak bisa sempurna 100% di dalam kebenaran itu. We are born as sons and daughters of our ancestor Adam. He sinned and we inherited his sin. Kita lahir dari garis keturunan yang sama, Adam dan Hawa. Mereka berdosa, kita mewarisi dosa tersebut. Kita orang berdosa. The best we can do will never meet God's standard and get the ticket to heaven. Bahkan kebaikan atau kebenaran yang kita lakukan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang mungkin kita bisa lakukan paling baik, itu tidak bisa sampai kepada standar Allah yang sempurna tentang kebenaran itu sendiri. Listen carefully. Dengarkan ini baik-baik Bapak Mama. From the Bible, Dari Alkitab, you will never get perfectly righteous in God's eyes to get to heaven by anything you do. kita tidak bisa sampai kebenaran yang sempurna yang Allah mau dengan apa yang kita lakukan. Saya ulangi, kita tidak bisa sampai standar kebenaran yang sempurna di dalam hidup kita sama seperti standarnya Allah dengan cara apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah sampai ke situ. Being born into a Christian family is a blessing. It doesn't make you perfectly righteous in God's eyes. We still sin. Everyone still sins. Lahir di keluarga Kristen itu berkat buat kita. Tapi itu tidak membuat kita 100% benar mutlak di hadapan Tuhan. Karena kita ini orang berdosa. Alkitab bilang karena semua orang telah berdosa. Water baptism is commanded by God for Christians. Baptisan itu diperintahkan oleh Tuhan. It does not save. Tapi itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. It's an act of obedience, which is good. Itu adalah tindakan ketaatan kita kepada Tuhan. It does not save. Tapi tidak menyelamatkan kita. Joining a church and signing in the registry of the law to be a member of the church list is a good thing. It does not save in and of itself. Terdaftar menjadi anggota tetap di gereja itu bagus, baik adanya. Tapi itu tidak membuat kita juga diselamatkan karena hal tersebut. Pergi ke gereja setiap hari Minggu itu juga tidak membuat kita diselamatkan karena hal tersebut. I'm going to ask a question. Saya mau tanya pertanyaan. Can anyone tell me the one way we can be saved? Bisa tidak satu orang di sini mengatakan, terus bagaimana caranya? Hanya ada satu cara supaya kita diselamatkan. Bagaimana cara kita diselamatkan? Ada yang tahu bagaimana cara kita diselamatkan? Repent, believe. Good. To savingly believe, which always means repenting, which means in Greek, means to change your mind. So change my mind, think about myself differently, think about God differently, and believe in the gospel that Jesus died in your place and mine, and ask Him to be our Savior. Untuk diselamatkan hanya ada satu cara, yaitu percaya, atau dengan kata lain bertobat. Apa itu bertobat? Artinya kita mengubah pikiran kita sama seperti yang Allah mau kita pikirkan. Itu satu-satunya cara supaya kita diselamatkan. It's a best blessing to be born into a Christian family. Menjadi berkat waktu Bapak mau bisa lahir, maksudnya itu adalah satu berkat ketika kita bisa lahir di keluarga Kristen. It's good to be a member of a local Christian church and active to support that ministry. Sangat baik untuk kita menjadi anggota gereja, bahkan kita bisa mendukung gereja di mana kita berada, kita bertumbuh. It's good to use the money and the treasures, whether it be food or whatever you have, to support God's work here and everywhere, as God lets you. Bagus, baik ketika Tuhan juga memberikan kita kepercayaan uang atau makanan, kita mendukung pelayanan dimanapun itu berada, di gereja atau di luar, itu baik adanya. It's good to seek to live a holy life, to say no to sin and yes to Jesus. Baik untuk bilang kita ini mencoba menghidupi kehidupan yang kudus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bilang tidak kepada dosa dan ya kepada Tuhan. It is good to be baptized in water as Jesus commanded us to. Baik untuk dibaptis seperti Tuhan perintahkan buat kita. None of those things that are all good, none of those things
will get you here to salvation. Perfect. Hal-hal yang baik yang tadi Dr. Mike sampaikan, bilang kita menjadi anggota gereja dan lain sebagainya, tidak ada hal di itu tersebut yang bisa kita sampai kepada kebenarannya Tuhan. Itu tidak membuat kita sempurna di dalam kebenaran yang Tuhan minta. As we will see from the Bible as we continue to study together today. Dia baru kasih pendahuluan ya. Kita akan mengerti lebih dalam waktu dia akan bawa kita untuk membaca dari Alkitab. The only way we go from being born sinners to righteous in God's eyes with His righteousness, not our own, is by saving faith in Jesus Christ and His gospel. Terus bagaimana kita sampai kepada standar Allah yang sempurna itu? Waktu kita lahir saja sudah dengan dosa. Waktu kita percaya Dia sungguh-sungguh, waktu kita tahu kita orang berdosa, percaya Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita dibenarkan dengan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu yang dihitung di dalam hidup kita menjadi kebenaran yang 100%. Amen. Okay, back to 2 Timothy chapter 3. Kita kembali ke pertama Timotius 3 ayat 16 dan 17. So one of the purposes of the Word of God, well, we know teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, to understand what God, how He wants us to live. Understand this gospel message, not in a superficial way, but in a heart-like, deep way. Jadi tujuan dari Alkitab ini bukan hanya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, tapi yang paling terakhir adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Bukan yang kebenaran yang kita tahu sesuai dengan pengertian kita, tapi mendidik orang di dalam apa yang Tuhan maksud dengan kebenaran itu sendiri. We're going to read those two verses again, but I'm going to ask them to be looking for what is the end purpose. So, what is the end purpose that God does all these things? Ayat 16 dan 17 dia mau kita baca ulang dan kita lihat di ayat 17 itu tujuannya apa? Tujuan paling akhir itu apa di situ? Mari kita baca ayat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 sekali lagi. 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, tujuan dari firman Tuhan yang paling dia bilang yang di ayat 17 itu tujuan paling akhir supaya apa kita? So, what is the answer to that question? What is God's purpose? Ya, tadi bilang. Amen. Every good work. Does He say every good work? Ya. That's God's plan for you. In you. Itu tujuan Tuhan buat kita, yaitu kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. You're not here just to survive as a Christian, die and go to heaven. God's got way bigger plans. Tidak ada di sini hanya karena saya punya tujuan, saya mati jadi orang Kristen, stop sampai di situ. Tuhan punya tujuan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jesus didn't die on the cross and raise from the dead, so you can just go to church once a week on Sunday for an hour and say, I'm good to go. Tuhan tidak mati di atas kayu salib supaya bapak mama hanya pergi ke gereja dan bilang, saya akan siap pergi ke gereja. Tidak hanya sampai di situ saja. That's a lie from hell. Itu adalah kebohongan dari si musuh atau setan. Saya hanya cukup pergi ke gereja saja. Tidak. God has a plan for everyone. Tuhan itu punya tujuan buat setiap kita masing-masing pribadi. God wants His Word to prepare you and train you to do every good work He intends for you to do. Firman Tuhan itu diulang tadi, berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk apa? Tujuan paling lengkap, paling terakhir situ, yaitu kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Is that exciting?
Bukankah itu hal yang menarik dari Alkitab itu? Menarik tidak? Yes, it's exciting. Itu hal yang sangat menarik. God wants to change your world through you. Tuhan mau mengubah hidup ini atau dunia ini lewat kehidupan kita, Bapak Mama yang ada di sini. Imagine Bayangkan, God gives someone a brand new motorcycle. kalau Tuhan kasih orang, Tuhan berkati orang dengan satu motor baru. Beautiful gift of God. Itu adalah berkat Tuhan yang indah. Let's say Fendi. God gives Fendi and Elizabeth a brand new motorcycle. Misalnya contoh, dia bilang, Fendi, Tuhan kasih kamu motor baru. So he tells Elizabeth, Elizabeth, sit on the motorcycle. Dan dia bilang ke Ibu Elis duduk di motor itu. He doesn't put gas in the engine. Dia belum taruh bensin di motor itu. He holds the steering wheel Dia pegang setirnya and he pushes her all around town. dan dia dorong motor itu keliling kota. Oh, his new motorcycle so nice. Dan dia bilang, oh motor ini sangat bagus. Dia dorong motor itu keliling kota. He's not using what God intends that motorcycle for. Dia tidak menggunakan motor itu sesuai dengan tujuan Allah. We Christians push our motorcycle all the time. Kita orang Kristen itu kadang-kadang seperti itu. Dapat motor dari Tuhan, dapat berkat dari Tuhan. Kita dorong motor itu bukan taruh bensin duluan. Kita lupa tujuan kita yang paling utama itu apa. Kita seperti orang Kristen yang dorong motor dengan lupa untuk taruh bensin di motor itu. Now, God is not impressed with how cool we are. Tuhan itu tidak tertarik bilang, oh karena kamu ganteng, kamu cantik, atau kita ini keren di dalam berbagai hal. Tuhan itu tidak tertarik dengan hal-hal yang di luar. But God is a God of grace. Grace means He gives gifts you don't deserve, you could never earn. Tuhan itu tertarik dengan hati kita, dengan sikap hati kita yang paling dalam. Tuhan itu Tuhan yang pemberi, Dia penuh dengan kasih karunia. Dia suka kasih karunia-Nya, anugerahnya buat kita orang percaya. God's not just saying a bunch of yak words. He puts the Spirit of God in every Christian. Ingat ya, Tuhan itu bukan hanya bicara saja. Waktu Dia sebelum naik ke sorga, Dia janji apa? Dia kasih kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dia beri satu pribadi kepada orang Kristen, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal bersama-sama dengan setiap orang Kristen atau orang percaya.